Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ketua kelasnya, tolong bantu untuk memimpin doa. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen ya. Akbar, Almizi, Amira, Andara, Marta, Rainidia, Tristan, Zahratu. Kaza kenapa? Sakit ya? Semoga saja teman kalian yang sakit yang tidak masuk hari ini pada pertemuan berikutnya atau besok sudah bisa berangkat ke sekolah lagi seperti biasa dan bisa belajar dengan kalian lagi. Ya, materi kita hari ini adalah integrasi aplikasi perkantoran dengan Google Slide dan akun Belajar ID. Nah, kemarin Bu Biarti sudah membuat assessment awal tentang pemanfaatan akun Belajar ID. Sudah mengisi semua ya. Nah, dari assessment awal itu nanti akan dibuat kelompok menjadi 6 kelompok. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, kemarin masih ingat ya, di awal pembelajaran dulu kita sudah membuat kesepakatan kelas kalau kalian harus mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Masih ingat ya? Ya, tidak boleh bolos. Nah, kalau ada dispen atau mungkin ada tugas dari sekolah harus menyusul tugasnya jika ada tugas, gitu ya. Integrasi aplikasi perkantoran dengan Google Slide dan akun Belajar ID. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti diajarkan atau kita belajar bersama-sama untuk memahami cara mengintegrasikan konten aplikasi perkantoran dengan Google Slide dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, sebelum kita masuk nih, pertanyaan pemantik sebelum kita menggunakan akun Belajar ID untuk membuat Google Slide. Yang pertama, Google Slide digunakan untuk membuat apa? Ada yang tahu? Membuat apa? Membuat presentasi, ya, bagus, membuat presentasi. Apa manfaat belajar secara kolaboratif menggunakan Google Slide? Kolaboratif itu apa? Bekerja bersama-sama secara real time pada waktu yang bersamaan. Manfaatnya apa? Lebih efisien. Efisien, ya, bagus ya. Apa manfaatnya? Menghemat waktu. Menghemat waktu, ya. Bagus ya. Sekarang semua dapat teman kalian. Yang ketiga, apakah kalian sudah mengaktifasi akun Belajar ID? Sudah, semuanya sudah, bagus. Apakah akun Belajar ID bisa digunakan untuk membuat presentasi dengan Google Slide? Bisa. Bisa digunakan untuk apa lagi yang biasa kita gunakan untuk membuat brosur atau membuat flyer? Pakai apa? Canva. Nah, bagus ya. Jadi Belajar ID itu banyak sekali manfaatnya, tidak hanya digunakan untuk Google Slide atau pemakaian punyanya Google saja. Nah, yang harus kita persiapkan, jelas yang pertama adalah akun Google dengan Belajar ID. Jangan lupa passwordnya. Kemudian jaringan internet, kemudian HP. Fungsinya HP nanti untuk share link yang akan dibagikan ke kelompok yang lain. Biarti akan memberikan contoh untuk membuat Google Slide dengan menggunakan akun Belajar ID. Nanti untuk prompt-nya silakan dinyalakan. Kemudian kalian masukkan akun kalian dengan menggunakan Belajar ID. Jangan lupa passwordnya. Kita sudah masuk ke akun Belajar ID, kemudian kita pilih aplikasi Google-nya. Nanti kalau terlalu cepat, jujur jari ya Bu, terlalu cepat gitu ya. Kalian pilih slide. Karena kita akan membuat presentasi kosong.
Selanjutnya kalian beri judul dari presentasi kalian dengan nama 9A, kemudian kalian kelompok berapa. Disesuaikan dengan pembagian kelompok nanti ya. Untuk berkolaborasi dengan teman kalian dalam satu kelompok, maka yang harus dilakukan adalah ketua kelompoknya nanti membagikan slide awal ini ke semua anggota kelompok. Caranya bagikan, kemudian akses umumnya kita pilih yang Kemendikbud karena semuanya menggunakan akun Belajar ID. Yang penting adalah ini kita menggunakan peranan dari anggota atau dari orang yang kalian share informasi itu adalah mereka sebagai apa? Editor ya, bagus editor. Agar semuanya nanti bisa mengisi slide atau mengisi link yang sudah kalian berikan. Kemudian salin link, kalian kirimkan ke teman kalian. Dan nanti teman kalian tinggal menggunakan WhatsApp web membuka link yang sudah kalian bagikan. Nah, yang mereka kerjakan apa? Nah, nanti kalian akan saya beri LKPD, di mana nanti LKPD itu untuk panduan kalian dalam menentukan slide-nya itu slide 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu punyanya siapa atau siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengisinya. Dan nanti LKPD-nya seperti ini ya. Buatlah sebuah presentasi dengan menggunakan Google Slide dan akun Belajar ID. Nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan tema kuliner. Kelompok 4 sampai dengan 6 dengan menggunakan tema wisata. Kuliner yang bagaimana, wisata yang bagaimana, atau yang seperti apa, silakan nanti didiskusikan dalam kelompok kalian. Masing-masing anak punya peran untuk berpendapat. Misalkan kuliner, oh saya suka yang kulinernya kuliner Salatiga saja. Silakan kuliner Salatiga. Nanti slide 1 sebagai judul presentasi, slide 2 mulai isi dari presentasi kalian. Kalau misalkan kuliner Salatiga itu ada apa saja, no? Tumpang koyor, enteng-enteng gepuk, wedang ronde, masih banyak lagi ya. Nah, ini nanti bisa kalian bagi ke dalam masing-masing anggota kelompok kalian. Sehingga dalam satu kali waktu real time ketika kalian share link yang sudah kalian buat, nanti kalian bersama-sama membuat di komputer masing-masing. Jadi tidak satu komputer dikerjakan untuk banyak anak, tapi semuanya di komputernya sendiri-sendiri. Gitu ya. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Jika jumlah kelompok kalian ada 5, berarti kalian nanti minimal membuat 7 slide. Boleh tidak lebih dari 7 slide? Boleh. Kemudian judulnya sama, 9A kelompok 1 atau 9A kelompok 2 tergantung dari kelompok kalian dapat jatah kelompok berapa. Nah, hasilnya nanti kalau sudah selesai, jadi 1 jam pelajaran kita gunakan untuk membuat slide, kemudian sisanya nanti digunakan untuk presentasi. Jadi kita nanti sampai presentasi ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya perlihatkan untuk pembagian kelompoknya. Seperti ini. Kelompok 1, Almizi ada, Jujuri, Almizi, Asadel, Fabian, Delta, Jujuri ya, Rito. Oke, ada. Kelompok 2, Akbar, Ardian, Febrian, Nasril, Raka. Kelompok 6, Satria, Iqbal, Tristan, Firman, Putra. Pembagian kelompok ini sudah jelas ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kalian mulai berdiskusi. Setelah itu untuk diskusi 5 menit cukup ya waktunya ya. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, kembali ke komputernya masing-masing untuk mengerjakan yang sudah menjadi bagian kalian sesuai dengan pembagian dalam kelompok kalian. Jelas? Ya, silakan kalian boleh keluar dari barisan, berkelompok, boleh di sini, boleh di sini, boleh di depan lab. Ya, semuanya ya. Ketua kelompoknya silakan bisa maju ke depan. Kelompok 2.
Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya silakan diajak anggota kelompoknya untuk berdiskusi. Boleh duduk di mana mau, di depan sini boleh atau di sana boleh. Oke anak-anak, sudah ya diskusinya. Silahkan kalian sekarang kembali ke komputernya masing-masing. Kemudian kalian mulai membuka Google Slide dengan menggunakan akun Belajar ID. Kemudian ketua kelompoknya, ya silahkan masuk. Ya kembali ke komputernya masing-masing. Oke, ketua kelompoknya bertugas untuk membuat slide pertama. Kemudian kalian share linknya ke anggota kelompok yang lain. Paham ya? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya, silahkan bisa dilanjutkan. Yang hari ini tidak membawa HP, kalian bisa meminjam temannya untuk membuka WhatsApp web. Ya. Dapat slide berapa? Benar. Oke. Dan bisa ditambahkan misalkan teks atau background, tambahkan background pada slide, bisa tambahkan slide. Nanti background, ya, bisa kalian ganti backgroundnya gambar atau bisa warna. Ya, atau berubah gambar. Tapi kalau di sini sudah gambar ya, backgroundnya jangan gambar. Backgroundnya bisa diganti ya, dimasukkan akunnya, kemudian next, ya, passwordnya jangan lupa. Boleh menambahkan gambar atau mungkin juga GIF atau animasi yang bergerak. Dan untuk ketua kelompoknya nanti kalian kirimkan link drive atau link Google Slide kalian ke alamat yang Bu Giarti kirimkan di WA ya. Ini sudah ada 3 kelompok yang sudah mengirimkan linknya. Kita tinggal menunggu kelompok yang pertama, keempat, dan keenam. Di WA, sebagai editor boleh, sebagai pelihat boleh. Kalau sudah fix, tidak di-OY lagi ya sebagai pelihat saja. Sekarang tolong tunjuk jari untuk kelompok 2. Tunjuk jari kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju untuk presentasi.
Yuk maju semuanya, semua kelompok harus presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggota Akbar, absen nomor 1, Ardia nomor 5, Ebrian 11, Nasril 21, Raka 24. Ting-ting gebuk, pecinta kuliner dengan rasa manis tidak boleh melewatkan ting-ting gebuk. Dari jenis kudapan kuliner ini cocok dijadikan buah tangan untuk saudara dan tetangga di rumah. Bahan utamanya dari kacang dan gula merah. Kedua bahan tersebut dicampur dan dimasak hingga matang. Sebelumnya kacang terlebih dahulu dihaluskan dengan cara dipukul. Proses penghalusan kacang dengan cara tersebut menjadikannya memiliki tekstur agak kasar. Jadi ketika Anda menyantapnya, tekstur dan rasa kacang masih terasa. Secara morfologi Salatiga berada di cekungan kaki gunung Merbabu sehingga membuat suhu udaranya lumayan dingin. Salah satu makanan khas Salatiga yang mampu bikin tubuh hangat adalah ronde sekoteng jago. Sebagai kuliner tempo dulu, ronde dan sekoteng memang sudah disukai warga Salatiga dari generasi ke generasi. Ronde sendiri terdiri dari bulatan-bulatan yang dibuat dari tepung beras dan berisi gula merah, kolang-kaling dan kacang tanah dalam kuah air jahe hangat. Sementara sekoteng minuman air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, dan irisan roti tawar. Dari banyaknya penjual ronde dan sekoteng di Salatiga, ronde sekoteng jago di Jalan Jenderal Sudirman 9 termasuk favorit. Getuk, masyarakat Jawa memang sangat menyukai berbagai olahan singkong. Salah satunya yang dimasak menjadi makanan ringan adalah getuk. Dan warga Salatiga cukup berbangga dengan getuk ketek yang merupakan kuliner khas daerah mereka. Sebagai jajanan tradisional, proses pembuatan getuk tentu sangat mudah, yakni singkong direbus hingga empuk lalu diberi parutan kelapa di atasnya. Dengan tekstur dan rasa yang bulat, membuat siapapun akan kenyang saat menyantap getuk ketek. Salah satu penjual getuk ketek di Salatiga bisa Anda temui di Jalan Argo Tunggal nomor 9, Argo Mulyo. Tumpang koyor merupakan makanan khas Salatiga yang terbuat dari bahan dasar kuah santan yang dimasak dengan tempe semangit atau sering disebut tempe busuk dan dibumbui dengan aneka rempah. Singkong keju adalah salah satu jajanan khas yang ada di Salatiga. Yang utama kudapan ini adalah singkong yang dipotong-potong kemudian dibungkus dan digoreng. Singkong keju merupakan salah satu jajanan populer di Indonesia dan dapat dengan mudah dijual di warung atau tempat penjual makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Azahra. Saya Amira. Saya Gladiska. Saya Rezon. Kita mulai saja. Mie Aceh adalah makanan masakan mie pedas khas Aceh di Indonesia. Mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau udang dan cumi disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Mie Aceh menunjukkan sejarah budaya masyarakat Aceh dengan yang mendapatkan banyak pengaruh budaya asing yang membentuk wilayah Aceh. Kuah berbahan dasar kari adalah pengaruh masakan India, sedangkan mie adalah pengaruh masakan Tionghoa. Ding-ding gebuk merupakan makanan khas Salatiga yang terbuat dari kacang tanah, gula, pasir, air, dan vanili.
Salah satu ending-ending gepuk yang terkenal di kota Salatiga adalah ending-ending gepuk merek Klenteng dan Dua Hulu. Merek ini adalah merek yang terkenal dari kota Salatiga dengan rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Getuk-getek Salatiga. Getuk-getek lebih akrab diperbincangkan di masyarakat dibandingkan nama asli kedainya. Getuk satu rasa, selain rasa manis dan pulen yang dapat kita nikmati saat mengonsumsi getuk-getek ini, yang menjadi ciri khas dari getuk-getek ini adalah monyet yang bisa dikunjungi pengunjung di teras rumah milik pemilik getuk-getek ini, sehingga dijuluk sebagai getuk-getek dari kata getek yang berarti monyet. Pemilik getuk-getek ini sekarang sudah dikelola oleh generasi kedua yang meneruskan usaha orang tuanya sejak tahun 1980. Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta dengan berbagai macam pengembangan variasi yang melekat di dalamnya. Gudeg juga terdapat di beberapa bagian Jawa lainnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun Yogyakarta yang berhasil membawa makanan ini menjadi bagian dari identitas dan ciri khas makanan wilayahnya. Soto Kudus. Soto Kudus berasal dari kota Kudus, Jawa Tengah. Soto Kudus hampir mirip dengan soto Lamongan. Soto Kudus berisi suwiran ayam dan telur. Hidangan soto Kudus tidak hanya dapat ditemui di Kudus, saat ini juga dapat ditemui berbagai kota di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Muncul adalah pemandian alam dari sumber air alami yang terletak di jalan alternatif Ambarawa sampai Salatiga di Desa Rawabani, Kecamatan Banyu-Biru, berjarak kurang lebih 4 km dari kota Semarang. Kawasan pemandian Muncul ini dimanfaatkan sebagai objek wisata air, juga menyediakan area pembibitan dan pemancingan ikan dengan panorama hamparan sawah yang indah. Wisata sumber air merupakan salah satu potensi wisata di Desa Tegalwaras. Keindahan pemandangan serta sejuknya udara dapat menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini. Air yang dihasilkan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kumbul Senjoyo menjadi salah satu sumber mata air terbesar yang telah dimanfaatkan menjadi pemandian dan sumber air baku kota Salatiga. Tempat ini sering dikunjungi masyarakat sekitaran Salatiga. Selain sebagai tempat wisata, di situ juga biasa digunakan sebagai tempat religius untuk menghormati para leluhur. Wisata alam ini juga menyediakan berbagai fasilitas dan wahana. Gunung Telomoyo. Wisata Gunung Telomoyo adalah wisata alam indah yang terkenal dengan pemandangan berakhir di atas awan. Gunung dengan ketinggian 1.894 mdpl ini merupakan gunung api aktif yang tercatat belum pernah mengalami erupsi. Selain berwisata di Gunung Telomoyo ini, kalian juga dapat mendaki Gunung Telomoyo melalui rute Jalan Sriwijaya, Beringin 1, Beringin 2, Soekarno-Hatta, Magelang, Kopeng, Grebek, Marepasari, wisata Telomoyo. Alun-alun Bakasal Salatiga. Alun-alun Bakasal Salatiga adalah jantungnya kota, tempat bersejarah yang memancarkan pesona khas Jawa Tengah. Alun-alun Bakasal tidak hanya digunakan masyarakat untuk olahraga seperti lari dan sepak bola saja, tapi juga digunakan sebagai taman bermain untuk anak-anak. Taman Kelinci. Taman Kelinci Salatiga ini berdiri pada tahun 2009 yang berada di bawah Gunung Telomoyo, berlokasi Rawabani Banyu-Biru, Kali Beci, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Taman Kelinci Salatiga ini mempunyai banyak sekali wahana untuk anak kecil maupun untuk dewasa. Para pengunjung juga bisa bermain bersama kelinci yang dibiarkan bebas berkeliaran di sekitar kawasan tersebut. Pengunjung juga bisa memberi kelinci makan menggunakan pipi carrot, entah bawa sendiri atau beli dari staf. Taman Cerdas. Taman Cerdas adalah tempat wisata yang memadukan unsur alam, teknologi, dan pendidikan untuk memberikan pengalaman induktif dan menyenangkan bagi pengunjung. Taman Cerdas biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain, sport, informasi, interaksi, dan ruang induksi. Terima kasih
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, tadi kita sudah mempelajari semua dan presentasinya juga sudah maju semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum kita akhiri kita refleksi dulu apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi integrasi konten aplikasi perkantoran dengan Google Slide dan akun belajar ID? Bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa kok senang? Senang karena bisa mempelajari hal yang baru. Ya, mempelajari hal yang baru. Ya, semuanya untuk belajar IT itu memang pengaplikasian ke aplikasi perkantoran masih baru ya. Kalau menurut Canva dan sebagainya masih banyak yang sudah banyak yang menggunakan. Kemudian yang kedua, kendala apa yang kalian hadapi? Tidak ada. Ada yang punya kendala atau berkendala dengan ada kendala dalam pelaksanaan praktek hari ini? Ada? Ada? Tidak ada. Ya, mungkin kalian paling kendalanya di lupa password ya. Saya itu kalau lupa password. Perasaan kalian senang karena mendapatkan hal-hal baru. Jadi ini nanti akun belajar ID bisa kita aplikasikan ke pembuatan Canva atau flyer atau mungkin dokumen. Nah, sebelum Bu Giarti akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tetap menggunakan akun belajar ID, tetapi untuk pemanfaatan membuat katalog kelas. Kita pakai Canva ya, dengan tetap menggunakan akun belajar ID. Ya, terima kasih perhatiannya. Belum kita akhiri, saya minta tolong untuk ketua kelas pimpin doa. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan jangan sampai ada barang-barang kalian yang ketinggalan.